Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah wa salawatan alaika ya Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat yang tak terhitung banyaknya. Selawat serta salam selalu kita senyum aguan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat pagi ya, kapanpun dimanapun semangatnya harus tetap pagi ya. Perkenalkan, nama Bapak Sulman Afandi ya. Bapak dipercaya untuk mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya untuk kelas 8 ya. Pada kesempatan kali ini ya, Bapak akan pertama perkenalkan ya, Bapak sekali lagi diulang Sulman Afandi, bisa kebaca ya. Akan memperkenalkan diri, kemudian kita akan lanjut, akan saya sampaikan beberapa poin materi yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi di tengah pandemi virus corona yang sedang melanda saat ini ya, semangat belajar kita tidak boleh surut, tetap harus belajar. Maksudnya sekarang karena belum bisa tatap muka, kita belajarnya online. Kita lanjut belajar, saya harap semuanya sudah pegang buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 ya. Kalau ada yang belum dapat, silakan bisa menghubungi bagian perpustakaan. Oke, perlu diketahui bahwa buku paket yang sudah ada di tangan kalian itu adalah cetakan lama 2017. Sedangkan yang kita pakai sekarang sebetulnya isinya nggak berubah gitu ya, cuma mungkin susunannya agak berbeda. Nah, khusus untuk semester ini maka nanti kalian kita tidak mulai dari bab 1 ya, mulai dari bab 7. Nah, nanti akan balik lagi ke bab 1 ya. Langsung ke bab 7 ya. Bab 7 halaman 112. Makanya sambil kita belajar ya di rumah, saya harap semuanya bisa sambil pegang buku ya. Pegang buku langsung ke bab 7 halaman 112 ya. Apa judulnya? Rendah hati ya, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, nanti kalian silakan sambil baca-baca ya, sambil dibaca terutama ini. Yang pertama peta konsepnya, jadi di bab 7 ini kita akan belajar apa aja ya. Ini ada di sini ya. Nah, cuman mungkin ada beberapa penyesuaian ya. Nah, titik berat pada bab ini adalah ya, menitik beratkan pada materi tentang Al-Quran. Jadi nanti di dalamnya ada potongan ayat Al-Quran dan hadis ya. Saya harap nanti semuanya bisa baca, bisa hafal ya, karena ini pendek. Baca, hafal, kemudian paham artinya, bisa menyampaikan juga ya. Saya harap semuanya nanti bisa belajar. Nah, ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan yang akan kita pelajari secara khusus ya di bab 7 ini. Yang pertama meliputi, silakan buka halaman 115 ya. Ini ada yang poin A. Kalau ada QS bacanya gimana? Ya betul, Quran surat ya. Jangan ini lagi, jangan dibaca QS lagi, apa itu QS ya. Jangan tabu lagi ya. Jadi Quran surat Al-Furqan garis miring 25. Gimana cara bacanya? Quran surat Al-Furqan, bukan ayat 25 ya. Quran ini adalah Al-Furqan, ini adalah surat yang ke ya, surat Al-Quran surat ke-25, ayatnya berapa? 6. Iya, ayatnya itu yang 63. Jadi jangan salah ya kalau ada kayak gini, QS Al-Furqan garis miring 25.263, maka bacanya Quran surat Al-Furqan ya. Suratnya surat ke-25 ya. Ayatnya 63. Nah, silakan nanti sambil baca video ini di pause dulu, nggak apa-apa videonya ya. Di pause, kalian baca-baca dulu boleh. Karena targetnya nanti di akhir kalian bisa bacanya benar, kalian hafal benar, ini ditagih nih hafalan. Nanti pas kita sudah tatap muka semuanya ditagih. Makanya dari sekarang hafal. Pendek, gampang ya. Selain hafal, kalian juga harus bisa menjelaskan nanti
pesan atau maksud dari ayat itu tuh apa, ya? Itu kalian harus bisa jelaskan, bisa sambil baca-baca, ya. Nah, itu yang pertama, Quran surat Al-Furqan, ya, ayat ke-63. Yang kedua ada di halaman 116. Ini sama cara bacanya, ya, yang poin B. Quran surat Al-Isra, suratnya surat ke-17, ayatnya ayat ke-27. Sama, ini juga nanti targetnya semua bisa baca dengan benar, kemudian hafal wajib, ya, kemudian bisa menjelaskan juga pesannya apa, ya, maksud dari ayat ini, pesan Allah Subhanahu Wa Taala ke kita itu apa, harus bisa menjelaskan semuanya. Secara ringkas, bab 7 ini memuat beberapa hal. Yang pertama, bahwa rendah hati disebut juga tawadu, yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Tolong bedakan dengan rendah diri, ya. Kalau rendah hati ini lebih pada, ya, kita tahu bahwa kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak sombong gitu, ya. Tidak merasa, wah, saya ini lebih bagus dari orang lain, ya. Tidak sombong. Bedakan dengan rendah diri. Kalau rendah diri lebih pada, ya, tidak pede, ya, tidak percaya diri. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang rendah hati itu cenderung disukai oleh banyak orang dan akan lebih dekat dengan kesuksesan, ya, karena dia rendah hati tentu banyak yang orang yang suka, banyak yang mendukung kita sehingga kita lebih dekat dengan kesuksesan. Kemudian bahwa hemat dan sederhana ini maksudnya adalah membelanjakan atau menggunakan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan, ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu, ya. Jadi bisa hemat dan sederhana dalam hal uang, misalnya jajan secukupnya, beli baju secukupnya. Hemat juga bisa juga dalam penggunaan air, misalnya kalau mandi secukupnya, nggak usah terlalu banyak menghabiskan air, mencuci, termasuk berwudu, ya. Jadi gunakan air secukupnya. Bisa juga dalam hal misalnya penggunaan listrik, ya, selama masa lockdown ini kan kita aktivitasnya banyak di rumah, maka ya sebisa mungkin tetap bisa hemat dalam menggunakan listrik, ya. Tuh. Dan sumber daya yang lain, saya kira tidak hanya listrik, air, uang, ya, makanan juga termasuk di dalamnya. Kemudian hemat dan sederhana ini akan membuat kehidupan manusia ini tenang dan tentram. Ya, tentu karena kita hemat dan sederhana, tidak foya-foya. Kalau kita dititipi harta, tentu hartanya tidak cepat habis, ya, sehingga hidup kita tenang, gak tentram. Bayangkan kalau kita boros, ya, berfoya-foya, ya, bermewah-mewahan, maka kita akan ini khawatir, wah, jangan-jangan besok uangnya habis dan sebagainya. Nah, itulah makanya kita disarankan untuk hemat dan sederhana. Berfoya-foya adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan yang terkutuk. Ini yang mesti kita hindari, ya. Pertanyaan, ya. 1. Berikan contoh penerapan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa contohnya? Syukur-syukur sudah kalian praktekkan. Kemudian yang kedua, bagaimana caramu berhemat selama masa pandemi virus COVID-19? Nah, apa yang sudah kalian praktekkan untuk berhemat selama pandemi virus corona ini? Dan apa dampaknya? Tentu kan ada nih dampaknya terhadap kehidupan kalian. Nah, nanti jawabannya, ya, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran online yang pertama ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa bersama, ya, semoga pertemuan online yang singkat ini membawa manfaat untuk kita semua. Mari kita juga bersama berdoa untuk kesehatan kita semua dan untuk keselamatan kita semua, ya. Jangan lupa pesan Bapak, kalau tidak ada keperluan mendesak, stay at home, ya. Tetap berada di rumah. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.